Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan dan memaparkan hasil laporan kami dengan judul Gauss-Seidel Power Flow Analysis Using MATLAB. Di sini laporan kami membahas proses pengumpulan data, analisis, serta pembahasan hasil percobaan yang telah kami lakukan. Melalui presentasi ini kami harap dapat menyampaikan hasil utama secara jelas dan memberikan gambaran menyeluruh mengenai laporan yang telah kami selesaikan. Pada abstrak, dalam penelitian ini kami menganalisis pengaruh penetrasi fotovoltaik atau PV terhadap jaringan distribusi tegangan rendah. Fokus utama kajian ini adalah dampak pada profil tegangan, aliran daya, rugi-rugi jaringan, serta potensi terjadinya overvoltage. Ketika kapasitas PV meningkat, metode analisis dilakukan melalui simulasi menggunakan perangkat lunak berbasis pemodelan jaringan listrik. Hasil kajian menunjukkan bahwa integrasi PV memberikan manfaat berupa penurunan rugi-rugi daya, namun pada tingkat penetrasi yang tinggi dapat menyebabkan kenaikan tegangan yang melebihi batas standar. Berikutnya yaitu adalah latar belakang. Analisis aliran daya merupakan perhitungan penting dalam sistem tenaga listrik, karena menentukan besar tegangan, sudut fasa, serta aliran daya aktif dan reaktif pada setiap bus. Informasi tersebut diperlukan untuk memastikan sistem bekerja dalam kondisi stabil, aman, dan efisien. Persamaan aliran daya bersifat non-linear, sehingga tidak dapat diselesaikan secara langsung dan membutuhkan metode numerik berbasis iterasi. Salah satu metode yang banyak digunakan adalah metode Gauss-Seidel, karena algoritmanya sederhana, namun mudah diterapkan dan memiliki kemampuan konvergensi yang baik untuk sistem ukuran kecil hingga menengah. Dengan bantuan MATLAB, proses perhitungan menjadi lebih efektif karena MATLAB mendukung komputasi matriks yang cepat dan fleksibel untuk mengimplementasikan metode iteratif. Melalui tugas ini, kami mempelajari penerapan metode Gauss-Seidel di MATLAB, memahami peran tiap jenis bus seperti slack, PV, dan PECI, serta menganalisis perilaku operasi jaringan listrik secara lebih mendalam. Next. Oke, yang selanjutnya ada kajian pustaka. Yang pertama itu ada metode Gauss atau Seidel metode Gauss. Seidel merupakan teknik iteratif klasik yang dikembangkan dari penyelesaian sistem persamaan linear oleh Carl Friedrich Gauss dan disempurnakan oleh Philipp von Seidel pada tahun 1874. Metode ini memperbarui variabel satu persatu dan langsung menggunakan nilai terbaru dalam perhitungan berikutnya, sehingga membuatnya mudah dipahami dan diterapkan, khususnya pada sistem tenaga berskala kecil hingga menengah. Dalam konteks aliran daya, metode ini memanfaatkan hubungan antara daya, tegangan, dan matriks admitansi untuk menghitung pembaruan tegangan pada tiap iterasi. Keunggulan metode Gauss atau Seidel adalah struktur algoritmanya yang sederhana dan kebutuhan komputasi yang ringan. Namun, kelemahannya terletak pada laju konvergensi yang lambat serta sensitivitas terhadap tebakan awal dan kondisi jaringan tertentu. Dan yang kedua ada metode Newton-Raphson. Metode Newton-Raphson berasal dari formulasi penyelesaian akar fungsi nonlinear oleh Newton tahun 1669 dan Raphson 1690. Dalam aliran daya, metode ini bekerja dengan melakukan linearisasi menggunakan ekspansi Dirac-Taylor untuk menghitung koreksi tegangan yang meminimalkan mismatch daya setiap iterasi. Keunggulan utama metode ini adalah laju konvergensinya yang cepat dan bersifat kuadratik ketika mendekati solusi. Matriks Jacobian digunakan untuk menggambarkan sensitivitas antara perubahan tegangan terhadap perubahan daya, sehingga perhitungan Newton-Raphson menjadi lebih akurat dan stabil pada sistem besar. Meskipun demikian, metode ini memerlukan komputasi yang lebih besar per iterasi dan lebih kompleks dalam penerapannya dibanding Gauss-Seidel. Dan yang ketiga ada analisis aliran daya atau power flow.
Analisis aliran daya adalah proses fundamental dalam sistem tenaga listrik untuk menentukan kondisi operasi steady state suatu jaringan, termasuk tegangan, sudut fasa, dan aliran daya aktif maupun reaktif di setiap bus. Informasi ini sangat penting untuk menjaga kestabilan sistem, efisiensi penyaluran energi, serta memastikan peralatan beroperasi dalam batas aman. Karena persamaan aliran daya bersifat non-linear. Nah, pendekatan ini analitik langsung tidak dapat digunakan, sehingga metode iteratif seperti Gauss, Newton-Raphson, atau fast decoupled menjadi pilihan utama. Analisis aliran daya juga menjadi dasar bagi operasi sistem, perencanaan ekspansi, hingga koordinasi proteksi, sehingga akurasi perhitungan menjadi sangat esensial. Oke, next. Kemudian hasil dan analisis. A. Analisis three winding transformer equivalent circuit. Pada bagian ini, kami menjelaskan bahwa transformator 3 lilitan memiliki interaksi elektromagnetik antar winding yang lebih kompleks dibanding transformator 2 lilitan. Oleh karena itu, impedansi tidak dinyatakan per lilitan, tetapi berdasarkan pasangan lilitan, yaitu Z12, Z23, dan Z13. Ketiga impedansi tersebut membentuk rangkaian ekuivalen berbentuk segitiga, yang menjadi dasar analisis arus, tegangan, dan rugi-rugi pada transformator three winding. Model ini sangat penting karena digunakan untuk menganalisis perilaku transformator ketika melayani lebih dari satu level tegangan, misalnya untuk supply industri, integrasi jaringan, atau interkoneksi sistem tenaga. Next. Kemudian, code, metode, Gauss-Seidel, dan Newton-Raphson menggunakan MATLAB. Pada bagian ini, kami menunjukkan implementasi dua metode numerik utama untuk analisis aliran daya, yaitu Gauss-Seidel dan Newton-Raphson. MATLAB digunakan sebagai platform karena memiliki kemampuan pemrosesan matriks dan fungsi kompleks yang sangat mendukung proses iterasi. Metode Gauss-Seidel disusun dengan prosedur pembaruan tegangan bus secara bertahap. Sedangkan Newton-Raphson menggunakan pembentukan Jacobian untuk mempercepat proses konvergensi. Kode-kode ini menjadi dasar untuk memperoleh nilai tegangan, sudut fasa, aliran daya, dan nilai mismatch yang digunakan dalam analisis berikutnya. Next. Oke, selanjutnya metode Gauss-Seidel. Hasil simulasi Gauss-Seidel menunjukkan bahwa seluruh tegangan bus berada dalam batas operasi normal, yaitu sekitar 1,06 sampai 1,01 PU pada bus-bus awal, dan setiap nilai sudut fasa menurun secara bertahap mengikuti jarak elektrik dari slack bus. Bus dengan pembangkitan reaktif besar seperti bus 5, 8, dan 10 berperan menjadi profil tegangan tetap stabil. Pada hasil aliran daya, saluran 1-2 dan 2-5 tercatat membawa daya aktif terbesar, sehingga dapat diidentifikasi sebagai jalur utama penyaluran energi dalam jaringan. Rugi daya tiap saluran berkisar antara 0,1 hingga 3 MW, yang menunjukkan rugi-rugi masih dalam kategori wajar. Metode Gauss-Seidel mencapai konvergensi pada iterasi ke-76 sehingga dapat dinyatakan stabil dan memberikan hasil yang fisik. Selanjutnya metode Newton-Raphson. Pada metode Newton-Raphson, hasil yang diperoleh tidak realistis karena beberapa bus menunjukkan tegangan ekstrim, seperti jauh di atas 1 PU hingga mencapai puluhan PU. Sementara lainnya hampir nol. Hal ini mengidentifikasikan bahwa meskipun iterasi dinyatakan selesai pada iterasi ke-21, sebenarnya metode tidak tercapai solusi yang valid. Kondisi ini biasanya terjadi akibat kesalahan dalam pembentukan Jacobian, data bus atau line yang tidak konsisten, atau penetapan tipe bus yang salah, terutama pada bus PV yang tidak menangani batas Q dengan benar. Dengan demikian, hasil Newton-Raphson tidak dapat digunakan untuk analisis sistem, dan diperlukan koreksi pada kode atau struktur data sebelum menjalankan simulasi kembali. Next. Selanjutnya, kesimpulan. Pada laporan ini didapatkan kesimpulan
yaitu yang pertama, metode Gauss-Seidel berhasil mencapai konvergensi untuk sistem 30 bus example 6.9 dengan hasil profil tegangan yang stabil dan realistis, menunjukkan bahwa metode ini tetap efektif untuk sistem berukuran menengah meskipun membutuhkan iterasi yang banyak. Kedua, profil tegangan, sudut fasa, serta aliran daya tiap saluran yang dihasilkan Gauss-Seidel berada dalam batas fisik dan dapat digunakan sebagai acuan analisis kondisi steady state sistem tenaga listrik. Ketiga, metode Newton-Raphson tidak memberikan solusi yang valid. Meskipun algoritma berhenti pada iterasi ke-21, hal ini terlihat dari banyaknya tegangan bus yang berada jauh di luar rentang operasional, yaitu 0,9 sampai 1,1 PU, sehingga menunjukkan kegagalan konvergensi secara numerik. Keempat, perbandingan hasil menunjukkan bahwa Newton-Raphson sangat sensitif terhadap validitas data, formulasi Jacobian, serta inisialisasi tegangan sehingga memerlukan struktur data yang konsisten dan penanganan batasan PV bus agar dapat menghasilkan solusi yang benar. Terakhir, secara keseluruhan, simulasi MATLAB menunjukkan bahwa Gauss-Seidel dapat diandalkan untuk studi awal aliran daya, sedangkan Newton-Raphson perlu dilakukan revisi pemodelan agar dapat dimanfaatkan keunggulannya, yaitu konvergensi cepat dan akurasi tinggi. Demikian presentasi dari kelompok kami mengenai hasil laporan yang telah kami lakukan. Kami harap penyampaian ini dapat memberikan gambaran yang jelas mengenai proses, hasil, dan analisis yang kami peroleh. Terima kasih atas perhatian dan waktu yang diberikan. Kami ucapkan banyak terima kasih. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.